Assalamualaikum. Salam Pak. Iya Pak. Silakan Pak masuk ya. Iya Pak. Duduk, Terima Pak. kasih. Tadi Bapak kalau boleh tahu dari mana tuh Pak? Oh iya Pak. Sebelumnya saya itu dari rumah tadi. Jadi saya di sini mau jumpa dengan Bapak. Sebelumnya, kenalkan nama saya Muhammad Bapak ini Pak. Boleh dipanggil Pandan. Kalau saya boleh tahu nama Bapak siapa nih? Iya baik Pak. Sebelumnya juga nama saya ini Bapak Uli. Saya dari Binjai sini juga. Oh, udah enak belum nih Bapak duduk ya? Kira-kira gimana ya? Gini sih. Dapat lagi ya Pak? Iya. Jadi tadi dari rumah atau dari mana? Iya, tadi saya sebenarnya sih nggak dari rumah sih, dari habis nongkrong sama teman-teman. Oh, iya Pak. Dari nongkrong sama Nongkrong teman-teman. sama kawan-kawan. Biasa lah ngopi-ngopi. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak datang saya ada apa nih Pak? Oh, iya. Malam-malam pula ya? Iya. Gini lah Pak, saya datang kemari ini kan saya mau konsultasi dengan Bapak. Sebenarnya ini tentang masalah yang pertama ini tentang masalah keluarga dan pekerjaan gitu. Terus dan teman-teman, masalah dengan teman-teman gitu kan. Sebelumnya ini saya dulu udah ada pekerjaan. Terus mungkin karena tahu lah Bapak zaman sekarang Iya. ini kan pekerjaan Pak, sulit sulit banget banget. gitu kan. Apalagi kita bukan dari keluarga yang gimana-gimana gitu kan. Iya Pak. Tiba-tiba saya di PHK gitu kan. Oh, di PHK. PHK jadi saya selama ini ya kayak gini lah pengangguran gitu kan, belum dapat pekerjaan. Terus yang saya harapkan juga mungkin teman-teman nongkrong saya tadi juga itu bisa membantu saya gitu kan harapannya. Oh, iya, Pak. Tapi nyatanya mereka juga sama kayak saya pengangguran gitu, nggak ada kerjaannya, jadi nggak ada bedanya gitu. Jadi saya mau nanya solusi lagi sama Bapak untuk konsultasi nanti juga. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu, Bapak udah pernah kesini belum sebelumnya? Belum Pak, saya belum pernah kemari. Baru pertama kalinya? Iya, ini baru pertama kali saya kemari. Iya Pak. Jadi sebelumnya saya memberitahu latar belakang dulu kan. Nah, Iya. jadi Pak, kebetulan Bapak datang ke tempat yang tepat. Nah, namun tetap saja nanti yang memutuskan solusinya itu Bapak sendiri. Saya memberikan solusi, namun nanti yang menyelesaikan masalah juga Bapak, bukan saya. Nah, jadi sini adalah tempat konseling, Pak. Mana konseling di sini tentunya saya selalu konselornya yang nanti akan membimbing Bapak untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Namun yang akan menyelesaikan masalah nanti Bapak. Saya hanya membantu ya Pak untuk menyelesaikan dan merumuskanlah bagaimana tentunya masalah Bapak ini terselesaikan gitu. Jadi Pak, di sini saya melakukan ini, saya juga selaku konselor, namun saya masih di spesial 7 nih Pak. Ya mudah-mudahan saya selesai juga jadi sama ibunya juga Pak. Iya. Jadi begitulah Pak, saya hanya memberikan solusi dan masukan, namun nanti Bapak lah yang akan menyelesaikan masalahnya. Iya, baik. Itu Pak, apakah Bapak ini siap dan bersedia untuk menjelaskan dan menerangkan semua permasalahan Bapak? Bersedia sih Pak saya untuk menerangkannya dari awalnya gimana sampai akhirnya. Tidak ada rahasia-rahasia Pak ya, karena Iya. dalam konseling ini ada asas kerahasiaan. Iya. Dimana saya akan menjaga rahasia Bapak dan tentunya kita saling mengerti lah untuk tidak membocorkannya keluar mengenai masalah Bapak ini. Jadi mengenai masalah keluarga tadi ya Pak, jadi ada 3 ya Pak ya? Iya. Masalah Masalah keluarga, pekerjaan, dan hubungan dengan teman-teman saya. Satu-satu Pak. Iya. Mengenai masalah keluarga ini apa yang Bapak alami dengan masalah keluarga ini?
Iya. Gini Pak, saya ini kan udah menikah udah hampir lama kan. Tetapi karena di dalam rumah tangga saya ini kami yang bekerja itu cuma saya gitu kan, jadi otomatis hanya ada satu sumber penghasilan. Nah, jadi selama ini yang jadi problem kami dalam rumah tangga itu masalah finansial keuangan, jadi selalu kekurangan gitu kan. Ya tau lah Bapak, zaman sekarang semuanya udah harganya mahal gitu kan, nyari kerja sulit, gaji saya juga terbatas, jadi saya dengan keluarga saya sering cekcok gara-gara keuangan ini. Jadi saya mau menanyakan lah solusinya yang terbaik itu gimana sih gini. Iya, kita juga bisa melihat zaman sekarang Pak ya, sangat sulit Ya benar sekali. mendapati pekerjaan. Pekerjaan Bapak sebelumnya apa itu Pak? Ya sebelumnya saya karyawan kasar di salah satu PT di Binjai sini. Cuman saya karyawan kontrak, belum tetap. Dan gajinya juga hanya sebatas UMR aja sekarang, 3 jutaan. Itu waktu kemarin, Waktu sekarang kemarin. udah PHK. Udah di PHK, udah habis kontrak, tidak ada perpanjangan gitu kan. Iya. Itu sekarang Bapak udah pekerjaan belum? Untuk saat ini sih belum lah Pak, saya belum memiliki pekerjaan sampai saat ini juga. Makanya saya tadi bertanya-tanya juga, tujuan saya nongkrong dengan teman-teman itu iya. nanya-nanya mana Iya. tahu ada pekerjaan gitu kan, rupanya belum dapat juga. Teman-teman Bapak yang Bapak jadi orang kerja ini sama juga pekerjaannya. Sama, cuman mereka beda PT aja dengan saya. Mereka juga karyawan kontrak, tapi mereka juga di PHK, tidak ada perpanjangan kontrak untuk mereka. Jadi ya sama-sama di PHK gitu. Teman Bapak itu berapa orang Pak? Teman saya ini yang dekat, yang pasti dekatnya itu sebenarnya ada 5 orang, cuman yang ada dekat di sini 3 orang dan 2 lagi sudah bekerja di luar kota. Itu mereka sama kayak Bapak kena PHK juga saat ini. Iya, sama-sama kasusnya dengan saya di PHK juga. Lain semuanya cepat lah ya Pak dapat, Iya, amin. dapat pekerjaan lagi. Nah, mengenai keluarga Bapak tadi ini, Bapak dalam berkeluarga kepala keluarga ini kan? Iya benar. Memiliki berapa anggota Pak dalam keluarga? Alhamdulillah saya memiliki 2 anak, 1 perempuan, 2 cowok. Kalau boleh tahu, istri Bapak sendiri itu bekerja atau jadi ibu rumah tangga? Untuk saat ini, dulu sebelum menikah dengan saya, dia bekerja juga. Tapi ketika sudah menikah dengan saya, berhenti bekerja, jadi ibu rumah tangga saja. Jadi sekarang ini Bapak PHK pula ya? Iya, itu lah Pak. Itu yang jadi problem saya kan, bagaimana udah saya pengangguran, mau menghidupi anak 2 orang anak, istri lagi banyak tuntutan gitu kan. Makanya saya ingin berkonsultasi lah, bertukar pikiran dengan Bapak gitu. Kalau dari Bapak udah mencoba mencari pekerja lainnya atau melempar lamaran ke pekerja lainnya belum? Sebelumnya sih udah ada tawaran-tawaran dari teman-teman gitu, jadi buruh kasar gitu kan Pak, buruh kasar. Cuman saya ingin sekalian berkonsultasi lah dengan Bapak gini kan. Itu udah ada tawaran jadi di kuli bangunan lah saya gitu kan. Cuman yang jadi permasalahannya kan mungkin Bapak mengerti sedikit agama gitu ya kan. Cuman ditawari jadi kuli bangunan untuk bangun sebuah gereja gitu Pak. Itunya jadi masalah saya, makanya saya belum mengiyakan pekerjaan itu. Jadi saya mau mengkonsultasikan dengan Bapak, itu gimana sih menurut Bapak gitu? Seandainya kalau Bapak dipekerjakan di bangunan tapi tidak bangun gereja, Bapak mau? Mau juga sih saya. Apapun ya untuk saat ini bakal saya lakukan, yang penting bisa mendapatkan uang lah. Namun salahnya membangun gereja. Iya, itu dia salahnya bangun gereja, problemnya. Oke, kalau menurut saya pribadi nih Pak, ya, kalau saya di posisi Bapak, saya tentunya memikir hal yang sama. Nah, tapi sebenarnya kita tanya kembali nih, selain jadi
hobi bangunan Bapak ada nggak melempar ke PT-PT atau lempar lamaran pekerjaan yang Bapak inginkan? Ada Pak, saya juga melamar di salah satu PT juga di dekat sini. Nah, yang pertama itu lamarannya itu jadi driver pengemudi itu kan di salah satu PT untuk angkat-angkat barang. Terus lamaran yang kedua saya itu jadi satpam. Cuman sampai saat ini dari banyaknya lamaran itu belum ada panggilan ke saya. Makanya saya juga bingung gitu kan, apalagi zaman sekarang yang katanya sikit-sikit harus ada orang dalamnya gitu. Iya, Sementara benar. saya kan orang susah gitu, orang dalam aja nggak punya gitu kan. Makanya itu yang jadi problemnya. Ya sih kalau memang untuk ke PT-PT itu Hmm. memang biasanya ada orang dalam. Iya, Katanya ya Pak. iya benar. Iya. Tapi kalau mencoba berdagang sudah pernah? Nah, berdagang itu saya belum pernah itu Pak, karena kalau berdagang itu kan kayaknya perlu modal banyak nggak sih? Nah, iya. Ya kan? Sementara saya terbatas dengan modal gitu kan. Atau Bapak punya solusi nggak, berdagang itu ada yang modal minim cuman bisa menjanjikan keuntungannya gitu mungkin, ya kan? Iya Pak. Ya kalau bisa kita dalami lagi sudah kalau hasil pekerjaan itu dapat modal yang kecil tapi hasil yang besar. Iya. Nah, tapi itu harus kita tekuni dari dasar-dasarnya gitu kan. Nah, mengenai pekerjaan Bapak tersebut itu banyak karyawannya di situ. Untuk yang di perusahaan atau PT saya yang sebelumnya itu total karyawannya ada 50 orang. Sekitar separuh dari 50 itu dia masih statusnya karyawan kontrak, belum tetap. Jadi setiap tahun itu pasti ada pengurangan atau penambahan jumlah karyawan. Ya, jadi pas pula Bapak yang kena PHK-nya. Iya, saya yang di PHK-nya gitu. Itu dari atasannya nggak ada itu memindahkan ke PT lainnya gitu nggak ada. Nah, sebelum saya di PHK gitu kan, saya berjumpa dengan, kalau saya itu langsung jumpa ada namanya manajer kami lah gitu kan. Karena sebelum saya masuk situ kan ada tanda tangan kontrak juga gitu. Jadi kami melakukan pembicaraan atau mediasi berdua gitu kan. Alasan saya pertama, saya tanya dulu mengapa saya di PHK di perusahaan ini. Terus kan memang status saya masih status karyawan kontrak gitu kan, belum tetap. Dan saya menanyakan status saya kenapa udah bekerja beberapa tahun tetapi saya masih jadi karyawan kontrak belum tetap gitu kan. Nah, dari pembicaraan itu alasan yang pertama kali karena mungkin beberapa tahun yang lalu kan kita terkena pandemi Covid gitu kan, Pak. Ya, Di jadi tahun 2020. iya 2020. Jadi sebagian besar perusahaan itu kan mungkin mengalami krisis keuangannya Iya. dan berdampaknya ini sampai sekarang ini kan. Sampai sekarang jadi perusahaan itu dia udah mau invalid, jadi keuangannya itu udah nggak stabil. Dalam artian mereka bilang ke saya lagi ketika berbicara, mereka bersyukur kalau perusahaannya itu bisa jalanannya bersyukur dan tidak ada hutang serta bisa menggaji karyawan. Tetapi di akhir-akhir ini perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan juga. Jadi mau nggak mau beberapa karyawan kontrak harus di PHK untuk mengurangi beban kerugian mereka dan termasuklah saya gitu kan. Itulah penyebabnya Pak gitu. Ya, saya juga hanya bisa berkata ya sabar dulu Pak ya. Iya. Mudah-mudahan cepatnya lah diterima lama-lama Bapak ya. Karena memang ya kita ketahui sendiri kan, memang di zaman ini di 2023 ini memang lagi keuangan itu lagi turun drastis memang. Penyebabnya di tahun 2020 dengan Covid itu. Nah, ya mudah-mudahan cepatlah kembali pulih dengan Pak, sehingga kita kembali normal keuangan kita maupun
keberhasilan perusahaan-perusahaan lainnya gitu kan, sehingga banyak membuka peluang lamaran kerja. Dan kemudian Pak, kalau saya boleh tahu dari Bapak nongkrong tuh sama teman-temannya. Nah, untuk tingkat kesuksesan mereka gimana ya Pak terhadap Bapak atau teman-teman yang lainnya? Iya, tadi tingkat apa Bapak tanya Pak? Sosialnya gitu Iya. kan. Sebelumnya sih teman-teman saya ini yang kalau cerita dari awalnya ini kan, mereka ini sih berasal dari orang-orang yang bukan baik-baik juga sih Pak, gitu kan. Jadi tingkat sosialnya itu kalau di masyarakat mereka kurang dipandang baik gitu kan, karena latar belakang mereka gitu kan. Tapi dengan bertambahnya usia, berubahnya tahun, adalah perubahan sedikit demi sedikit mereka gitu kan. Tapi karena mereka juga terkena kasus juga sama kayak saya di PHK gitu kan. Jadi orang-orang di sekitar mereka menganggap ya mereka udah balik ke zaman dahulunya gitu kan. Dan mereka ini karena sekarang mungkin udah stres, nggak ada pekerjaan gitu kan, mau menghidupi anaknya juga bingung dapat uang dari mana gitu kan. Jadi mereka ya dianggap sepele gitu Pak di masyarakat. Terus jadi ya hubungan kami pun juga kurang baik gitu kan, karena sama-sama pengangguran gitu kan. Iya. Mau nanya, mau mencari informasi, sementara yang ditanya juga pengangguran gitu kan. Jadi serba salah. Oke. Jadi dari teman-teman Bapak itu tadi gitu, itu sebenarnya menuju ke arah yang baik atau ada yang menyimpang nih? Lebih kalau untuk saat ini ya lebih mau menyimpang sih Pak mereka gitu kan. Karena mungkin sebuah pekerjaan. Iya, sebuah pekerjaan jadi menyimpang gitu kan. Mungkin adalah terbesit di pikiran mereka untuk hal-hal yang seharusnya nggak dilakukan gitu kan, karena faktor dorongan tidak adanya pemasukan gitu kan, untuk menghidupi keluarganya. Dapat disimpul sementara dari permasalahan Bapak tadi, mulai dari keluarga, pekerjaan, dan teman-teman yang ini memang saling keterkaitan ya Pak? Iya, saling keterkaitan, benar sekali. Karena kan kayak manapun juga kita punya keluarga, pasti ada mata pencarian, dan di luar itu kita harus ada teman-teman gitu kan. Teman-teman itulah dimana kalau kita mungkin kita hancur di keluarga, ada teman-teman yang support gitu kan. Ketika kita sukses di pekerjaan, teman-teman terdekat kita nggak salah juga kita bantu gitu kan. Makanya saling keterkaitan gitu Pak. Jadi kalau menurut Bapak sih gitu kan, gimana sih solusinya saya untuk berhadapan dengan mereka gitu saat ini, menjalin biar tetap silaturahminya terjalin gitu kan. Kalau untuk sebelumnya Bapak pernah nggak mencoba untuk memberi nasihat itu kepada teman-temannya, kita kembali ke jalan kita yang lebih baik lagi, walaupun kita memang keadaannya seperti ini, namun kita tetap berusaha gitu. Pernah nggak mencobanya sendiri? Kemarin itu sudah sempat sih saya ajak gitu kan, ajakan untuk ayo kita coba kembali lagi seperti dulu gitu kan, kita jalan yang benar gitu kan. Cuman ya rupanya hasilnya di luar dugaan saya sih gitu kan, dan mereka cuma menjawab nggak mungkin kita bisa kembali kayak dulu, sementara kita aja yang udah kembali kayak dulu nasibnya seperti ini kan. Gimana lagi kalau kita balik seperti dulu, nasibnya kayak mana lagi gitu kan. Itulah dia problemnya. Ya, berarti udah belum mencoba. Iya, udah pernah mencoba. Ya, mereka pula yang ngeyel ya. Iya, ngeyel. Ya. Jadi mengenai permasalahan Bapak ini memang yang dia tadi saling terkaitan semua gitu. Iya. Nah, jadi dari Bapak sendiri, Bapak yakin nggak untuk bisa keluar dari problem ini? Kalau untuk keluar dari problem dari tiga ini, mungkin yang saya yakin saya bisa keluar dari 2 problem aja. Tapi yang problem yang terakhir ini kayaknya nggak bisa lah Pak, nggak bisa keluar gitu kan. Sebab Bapak mengatakan itu apa itu? Karena kalau menurut saya gini kan, yang untuk problem ketiga ini sudah
udah fatal kali itu kan, udah fatal. Dan kalau dibilang kayak barang ini udah terlanjur rusak gitu kan, bisa pun diperbaiki, kemungkinan besar suatu saat kembali lagi ya, karena udah terjadi, udah pernah terjadi gitu kan, udah kembali yang benar, rupanya di titik sekarang kembali lagi seperti yang masa lalu gitu kan, jadi rusak. Itulah makanya saya mengatakan bahwasanya kayaknya nggak bisa lah, ini berat gitu kan. Saya cuma optimis, cuma 2 problem yang insya Allah bisa terselesaikan sedikit. Kalau dari Bapak, 2 problem itu gimana bisa kepikiran untuk mengatasi solusi? Kalau menurut saya sih, kalau problem yang pertama saya tadi itu kan, mungkin untuk tentang keluarga, mungkin saya akan memperbaikinya. Kunci dari keluarga itu mungkin ketika saya sudah mendapat pekerjaan gitu kan, sudah mendapat pekerjaan nanti kayaknya sih, dan saya berharap dan yakin juga optimis, problemnya ini bakal terselesaikan gitu kan. Karena gimana pun memang semuanya itu nggak butuhkan duit, tapi di zaman sekarang semuanya itu butuh duit gitu kan, benar kan? Jadi apa-apa butuh duit. Nah, dan makanya saya yakin ketika saya sudah mendapatkan pekerjaan dan saya juga nanti akan memperbaiki dengan hubungan saya dengan keluarga saya gitu kan. Saya juga ingin berdiskusi supaya nanti yang mencari mata pencarian itu juga bukan hanya saya saja. Iya, jadi saya usahakan harus 2 saling membantu gitu kan. Jadi otomatis bisa saling menyupport satu sama lain gitu kan. Dan ya yang untuk yang kedua, kayaknya sih saya yakin akan berhasil, karena mudah-mudahan ketika saya nanti ada panggilan untuk kesempatan untuk bekerja gitu kan, yang bakal saya lakukan itu otomatis hubungan baik dulu dengan karyawan-karyawan yang lainnya gitu kan. Saya mulai memperbaiki hubungan dengan relasi-relasi gitu kan. Mungkin karena yang lalu-lalu relasi saya dan hubungan saya dengan relasi-relasi itu kurang baik, makanya tidak ada yang membantu saya ketika saya terjadi hal itu. Itu sih menurut saya, Pak. Dari solusi Bapak sendiri itu bisa kita kunci, ya kan? Nah, itu sudah pemikiran sangat maju tuh, Pak. Nah, yang mana tanpa saya memberikan solusi, Bapak udah memikirkan terlebih dahulu. Oh, saya akan melakukan seperti ini. Namun walaupun itu belum terjalani, namun itu sebenarnya udah menjadi solusi Bapak. Ya. Nah, jadi untuk yang 2 hal itu, untuk melengkapi permasalahan Bapak yang pertama, tadi kan Bapak mengatakan sendiri, ya kan, akan menyelesaikan permasalahan yang kedua terlebih dahulu, sehingga permasalahan pertama akan ikut selesai. Ya. Nah, untuk itu Bapak agar lebih giat lagi, ya kan, kemungkinan Bapak ada lalai dalam mengingat yang menciptakan kita, gitu kan. 1, kemudian dalam segi belajar, karena kan sekarang perusahaan-perusahaan ini juga membutuhkan yang namanya karyawan cerdik. Salah, coba ditingkatkan lagi, Pak, dari segi belajarnya, kemudian fisiknya juga jangan terlalu lemah, gitu kan. Cobalah itu lebih ditingkatkan lagi, ya kan? Karena paradigma dari PT-PT ini dia memikirkan biasanya kesepelean, alah ini kayak gini. Nah, karena pandangan, ya kan? Kalau ada orang dalam ya biasa aja, ya. Nah, jadi itulah Bapak harus lebih giat lagi. Sebelumnya Bapak udah pernah belum melakukan kegiatan yang di atas rata-rata dari kegiatan yang belum Bapak alami, seperti belajarnya harusnya biasanya jam 10 malam bisa belajar nih sampai jam 12. Sebelumnya sih belum pernah sih saya lakukan hal itu gitu kan. Cuman ketika saya bekerja dulu, pernah saya coba gitu kan, kerjanya seharusnya saya pulangnya jam 5 sore gitu kan, tapi saya ingin coba lebih giat lagi gitu kan. Saya pulang hampir jam 10 malam gitu kan. Cuman juga rutin saya lakukan gitu kan, karena saya cuma ingin mencoba gitu kan, gimana sih
adrenalinnya ketika bekerja itu lebih dari 9 jam atau 10 jam gitu kan. Nah, jadi untuk kerjaan dan keluarga tadi itulah Pak ya, untuk lebih giat lagi ya. Baik. Itu yang solusi Bapak yang telah Bapak berikan solusi tadi, coba itu diamalkan. Nah, dan kemudian yang ketiga ini Pak, jadi saya coba ya menggunakan yang namanya simbolik bebas ya kan, dan simbolik ya ada simbolik bebas itu yang berarti Pak nanti itu bisa mengarahkan Bapak itu dari apa ya, tontonan video ataupun motivasi dari video gitu kan. Nah, ada juga simbolik yaitu nanti yang diarahkan dari konseling atau guru. Nah, jadi mau kira mau pilih yang mana? Kalau saya sih mungkin karena zaman sekarang ini semuanya serba ada di media sosial gitu kan. Saya kayaknya lebih cenderung ke simbolik bebas tadi gitu. Karena kan kalau untuk motivasi itu kan kita nggak hanya langsung datang ke orang gitu kan. Lihat-lihat di internet udah banyak motivator hebat gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan ya bisa membuat diri saya terpacu adrenalinnya untuk mengikuti hal itu karena motivasi tadi gitu. Nah, dari simbolik bebas tadi itulah Bapak bisa melihat lebih gimana cara menyelesaikan dengan programnya. Nah, kalau simbolik langsung itu bisa dari guru atau saya pribadi. Nah, saya berikan contoh sedikit ya kan. Jadi mengenai teman-teman Bapak tadi, kan, itulah diselesaikan di sini secara langsung. Nah, jadi nanti setelah konseling ini Bapak bisa langsung mengutarakan konseling kita ini. Kira-kira Bapak tetap mau langsung, simbolik langsung atau simbolik bebas? Kalau yang untuk permasalahan ketiga saya dengan teman-teman tadi, kayaknya lebih bagus untuk simbolik langsung tadi dengan Bapak gitu kan. Karena kan ini permasalahannya bukan untuk saya saja, karena kan ada teman-teman saya juga. Jadi bukan saya saja yang ada masalah di sini, teman-teman saya juga. Gitu. Ketika Bapak sedang bersama teman-teman itu ada nggak kira-kira penolakan? Karena ajakan, ayo kita sholat dulu, udah aja ini ya, penolakan itu, kok soalin? Ada Pak, selalu ada gitu kan. Ngapain ingat Tuhan gitu kan, Tuhan aja nggak ingat kita gitu kan. Hidup kita aja kayak gini, itu dia terjadinya. Nah, coba kita ini menggunakan simbolik langsung Pak. Nah, yang mana saya ini sebagai Bapak dan Bapak sebagai teman Bapak. Oke, kita mulai. Nah, itu udah ada suara azan tuh. Ayolah kita ke masjid yuk. Gimana? Alah, biar aja azan itu berkumandang gitu kan. Ngapain kita ingat Tuhan? Tuhan itu aja nggak ingat kita, gimana gitu kan? Masih yakin sama Tuhan gitu. Astagfirullah. Ini teman-teman, kita harus mengingat pencipta kita gitu kan. Karena soalnya ada tiang agama. Kalau tiangnya jauh itu ya kan, bagaimana yang lainnya gitu. Jadi ayolah kita sama-sama memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, kemungkinan kita bisa kembali ke jalan yang benar dan pekerjaan-pekerjaan kita kembali. Kalian mau nggak pekerjaan ini kembali? Ya mau lah. Siapa yang nggak butuh duit? Jadi mau lah. Oke. Nah, jadi itulah Pak contoh dari yang bisa nanti Bapak terapkan pada teman-teman Bapak. Nah, jadi ada lagi sehingga mereka hati tersentuh dengan kata-kata. Dan Bapak dapat memahami. Untuk saat ini saya sudah banyak kali memahami Pak dari pencerahan Bapak gitu kan.
saya bisa mengerti gitu kan, dan saya mudah-mudahan bisa menerapkannya untuk teman-teman saya nanti. Kira-kira Bapak udah nggak sabar kali nih mau menerapkannya atau gimana? Iya Pak, udah gak sabar kali mau dicoba gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman saya bisa kembali ke seperti semulanya. Amin. Jadi itulah Pak yang dapat saya berikan kepada Bapak gitu kan. Nah, jadi adapun nanti saya akan memberikan catatan-catatan kepada Bapak lah untuk mengingat apa yang harus diterapkan gitu kan, dan apa yang harus yang dirubah gitu. Nah, juga konseling ini kalau nanti Bapak tidak keberatan beberapa hari ke depannya, ketika 2 minggu ke depannya, ya 14 hari. Nanti kalau misalnya Bapak mau kembali ke sini lagi, saya tegur. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Iya, Pak, Pak, sudah menyambut sama-sama. saya baik, dan saya datang kemari membawa masalah, pulang membawa solusi yang telah diberikan juga. Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat-sehat terus dan Amin. rezekinya dipermudah gitu kan, selalu bisa menjadi solusi gitu kan untuk banyak orang ketika memiliki masalah. Oke, jadi Bapak tadi di sini sama siapa? Saya sendiri tadi Pak, Oh, sendiri saya naik kendaraan umum tadi. oh iya Iya. Pak. Udah, nanti setelah pulang ini hati-hati jalan Iya Pak. Pak. Berhubung udah malam juga, saya mau pamit lah ya Pak, Iya, Pak. mengucapkan terima kasih atas Sama-sama Pak. bimbingannya dan arahannya untuk saya gitu kan. Jadi saya udah boleh keluar ini ya Pak. Iya Pak, boleh. Ya. Oke Pak, makasih banyak Iya, ya Pak. Pak. Sama-sama Pak. Ya, saya Hati kembali. jalan Pak. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.